Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudaraku sekalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk terus berkarya. Pada kesempatan ini saya kembali Profesor Samsia berada di hadapan Anda untuk menyampaikan sebuah kisah inspirasi tentang dahsyatnya sholat hajat 100 rakaat menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seperti apa kisah ini? Ikuti video ini sampai selesai. Namun sebelumnya saya kembali mengingatkan kepada saudara-saudaraku sekalian, setelah menonton video ini, berikan like, komen, dan share, dan jangan lupa klik tombol subscribe. Saudara-saudaraku sekalian, salah satu amalan yang sangat mujarab dan sangat dahsyat hasilnya adalah sholat hajat. Karena sholat hajat itu adalah sholat yang sengaja dilakukan manakala ada hajat-hajat kita yang penting untuk segera kita laksanakan. Namun demikian, sholat hajat ini biasanya dilakukan bisa di malam hari maupun di siang hari. Berbeda dengan sholat tahajud, bahwa sholat tahajud itu adalah memang spesial, diberikan waktu pelaksanaannya pada sepertiga malam. Jadi kita bisa melaksanakan sholat tahajud dengan bercurhat di tengah malam, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun yang menjadi hajat kita. Nah, sholat hajat bisa dilaksanakan pada siang hari maupun pada malam hari. Namun pada kasus ini, pada kisah ini, yaitu melaksanakan sholat hajat 100 rakaat di malam Jumat. Dan alhamdulillah setelah melaksanakan sholat hajat 100 rakaat ini, hajat yang diinginkan insya Allah terkabul. Saudara-saudaraku sekalian, kisah ini tentu saja adalah kisah pribadi saya, dan saya mengalami sendiri betapa dahsyatnya sholat hajat 100 rakaat di malam Jumat. Setidaknya saya sudah membuktikan kedahsyatan sholat hajat 100 rakaat ini di malam Jumat, yaitu 3 kali di dalam hidup saya adalah hajat-hajat yang sangat penting menurut pendapat saya. Pertama, ketika saya mau masuk ke perguruan tinggi S1, karena saya dari pesantren masuk ke perguruan tinggi umum negeri, itu adalah menurut pandangan saya adalah sesuatu yang tidak mungkin. Namun dengan sholat hajat ini alhamdulillah saya bisa lulus dengan baik. Kemudian yang kedua adalah ketika saya mendaftar menjadi dosen PNS, saya pun kembali membuktikan kedahsyatan sholat hajat 100 rakaat ini, karena setelah dinyatakan tidak lulus, tetapi dengan keajaiban sholat hajat ini, alhamdulillah saya kemudian lulus. Dan yang terakhir, saya pernah melaksanakan juga dan saya buktikan benar-benar kedahsyatan sholat hajat ini adalah ketika saya mau naik haji pertama kali. Dan kedahsyatan sholat hajat ini saya akan sampaikan pada 2 bagian, yaitu bagian pertama pada saat mengikuti tes ujian dosen, dan bagian kedua adalah ketika
mau berangkat haji. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagian pertama, yaitu bagaimana kronologis atau kisah nyata kedahsyatan sholat hajat 100 rakaat di malam Jumat yang bisa menyebabkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara-saudara sekalian, kisah ini terjadi pada tahun 1989 yang lalu. Maaf, 1988 yang lalu. Nah, waktu itu kami dari sebuah kampus swasta berangkat 6 orang mengikuti tes ujian penerimaan dosen di Kopertis Wilayah 9. Dan ke-6 orang ini, ya kalau dilihat dari segi kemampuan tentu saja semuanya sama. Dan dilihat dari segi loyalitas dipandang juga semuanya sama. Dilihat dari segi kedekatan kepada pimpinan dan segala hal yang bisa menjadikan pertimbangan bagi pimpinan untuk mengusulkan kami, itu semua kami miliki, ber-6 orang ini. Nah, berangkatlah kami ber-6 mengikuti tes, dan tentu saja dengan penuh keyakinan bahwa kami akan lulus pada tes itu, karena kami semua yakin bahwa kami adalah yang terbaik di antara sekian banyak orang. Alhasil, ya saya pun mengikuti tes dengan baik. Saya mengikuti semua prosedur, semua persyaratan, dan saya selalu lakukan dengan prinsip yang terbaik, tidak dengan asal-asalan. Meskipun dari segi kemampuan IPK saya tertinggi di antara 6 orang itu, dan saya pun yakin bahwa saya bisa lulus. Namun demikian, keyakinan itu tetap harus dibarengi dengan usaha dan kerja keras yang maksimal. Namun, saudara-saudaraku sekalian, apa yang kemudian terjadi setelah selesai tes, beberapa waktu berlalu, tibalah saatnya pengumuman tes. Nah, menjelang pengumuman tes itu, malam Jumat, saya pergunakan seperti biasa, jika saya menginginkan sebuah hajat untuk terkabul, jika saya menginginkan sesuatu akan terwujud, maka saya sholat hajat 100 rakaat. Maka malam itu saya pun mengerjakan sholat hajat sebanyak 100 rakaat dengan 50 kali salam. Tiap rakaat saya membaca rakaat pertama dengan Al-Fatihah dan Ayatul Kursi, dan rakaat kedua saya membaca Fatihah dengan Suratul Ikhlas. Itu yang saya lakukan hingga mencapai 50 kali salam atau 100 rakaat. Ya, sepertinya memang berat untuk dilakukan, tapi demi sebuah obsesi, demi sebuah hajat yang kita harapkan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus melakukannya dengan penuh keikhlasan dan penuh kerja keras. Alhasil, tibalah saatnya pengumuman, dan ternyata 6 orang yang mengikuti tes tersebut tidak ada satupun yang lulus. Nah, pada saat itu, tentu saja jika kita sebagai manusia biasa, pasti kita kecewa, pasti kita bertanya-tanya,
dan pasti kita mencari tahu apa sesungguhnya yang menyebabkan tidak ada satupun dari kami yang lulus. Padahal kami punya jatah 1 orang. Nah, setelah kami mendapatkan informasi bahwa ternyata waktu itu pimpinan kami tidak memberikan rekomendasi kepada Kopertis. Dalam artian menunjuk salah seorang untuk bisa diterima. Hal ini dilakukan sangat manusiawi karena bagaimanapun pimpinan kami sangat menyayangi kami berenam, sangat dekat dengan kami berenam, dan beliau sangat berat untuk memilih satu di antara 6 itu. Sehingga beliau lebih memilih untuk netral dan mempersilahkan Kopertis untuk memilih di antara 6 orang itu. Nah, peraturan waktu itu bahwa jatah akan diberikan manakala pimpinan perguruan tinggi itu mengirim permintaan, rekomendasi, dan menunjuk orang yang akan ditempatkan di perguruan tingginya. Alhasil, ketika itu saya pun dengan ikhlas dan sama sekali tidak ada perasaan tidak senang atau perasaan kecewa dan segala macam perasaan itu sama sekali tidak ada. Karena saya penuh keyakinan bahwa insya Allah pasti saya lulus. Dan kemudian 1 bulan berlalu dan tibalah saat yang sangat menentukan. Kenapa? Karena tiba-tiba saya mendapat telepon dari kantor Kopertis wilayah 9 dan saya disuruh berangkat saat itu juga pada besok harinya dengan melengkapi kelengkapan berkas karena ada 11 jatah tambahan yang harus diisi. Dan salah satu di antaranya itu adalah saya dari perguruan tinggi saya. Alhamdulillah, hal ini saya kembali membuktikan kedahsyatan sholat hajat 100 rakaat dengan 50 kali salam. Nah, saudara-saudaraku sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah ketika terjadi sesuatu, hal yang terpenting kita harus lakukan adalah ikhlas menerima apapun yang menjadi ketentuan Allah. Karena pasti di balik itu ada hikmah yang besar. Karena ketika kami dinyatakan lulus, lalu kemudian saya dipanggil sebagai orang yang dianggap kompeten atau dianggap cukup mampu untuk bisa diluluskan, cukup memenuhi syarat, maka itu adalah lulus dengan terhormat. Dalam artian bahwa memang adalah pilihan di antara 6 itu bukan karena penunjukan. Oleh sebab itu, dan tentu saja setiap kita melakukan sesuatu harus kita penuh keyakinan dan tidak boleh setengah-setengah. Ketika melakukan sesuatu tersebut, lakukan yang terbaik. Lakukan secara maksimal, jangan pernah ada di dalam pikiran bahwa nanti saya akan dibantu dengan si A, nanti akan saya menghubungi si B, dan sebagainya. Tetapi selalulah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah satu-satunya orang, salah satu-satunya yang paling menentukan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sekali lagi, gunakan momen penting dan
jangan lupa lakukan sholat hajat sebanyak-banyaknya. Kalau mampu, lakukan sampai 100 rakaat di malam Jumat, insya Allah hajat kita akan terkabul. Itulah tadi sekilas kisah saya bagian pertama tentang dahsyatnya sholat hajat 100 rakaat di malam Jumat. Dan pada episode berikutnya saya akan menyampaikan dahsyatnya sholat Jumat, dahsyatnya sholat hajat di malam Jumat sebanyak 100 rakaat bagian kedua. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi saudara-saudaraku sekalian. Dan akhirnya saya ucapkan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walau di rumah saja.